Oh iya. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling. Oke, halo semuanya, welcome back to Carcode Motovlog Channel. Oke, di video kali ini gue sedikit mau share cerita pengalaman aja seputar motor yang setiap hari gue pakai selama kurang lebih 4 bulan ini, yaitu motor Aerox 155 VVA yang tahun 2017, yang waktu itu tuh bulan apa ya gue beli ya, bulan-bulan Oktober atau ya September segitunya lah. Oh, besar sekali mobilnya. Gue akan ceritain secara apa adanya ya, maksudnya secara jujur apa yang gue rasain selama ini. Bisa dibilang kayak enak gak enaknya motor Aerox 155 VVA 2017. Oke, seperti biasa gue akan memulai dari yang manis-manisnya dulu, yang enak-enaknya. Oke, yang pertama motor Aerox 155 ini, dari segi pengalaman gue, motor ini untuk di perkotaan ajib sih, mantap. Mantapnya kalau gue bilang ya dengan engine-nya cukup powerful. Terus juga kenapa gue bilang mantap ya, karena ini juga motor yang gak, walaupun besar sih jatuhnya, tapi nggak gede-gede banget. Jadi buat kalau selap-selip itu tuh beneran enak aja gitu. Buat kalau macet, untuk selap-selip, ship itu. Tuh bokap-bokap dari tadi ngebut mabok kali ya. Untuk di perkotaan, ini untuk selap-selip, oke, ship, mantap. Ya Allah, macet lagi. Oke, yang kedua adalah gua akan ngomongin bagasinya, mantep, gede. Ya, Aerox ini punya bagasi, koreksi kalau gua salah ya, sekitar kalau nggak salah itu 25 liter. Jadi itu cukup gede dan gue bisa bawa lumayan banyak barang. Contohnya kalau misalkan gue biasa berangkat kuliah, biasanya kalau gue naik motor bebek gue yang di rumah, motor Blade atau motor Supra gue yang di rumah, biasanya kan gue kan kalau berangkat kuliah kan selalu bawa tas ya, dan tasnya selalu gue taruh di punggung gitu. Tapi semenjak gue pakai Aerox ini, gue jadi tas gue lebih sering gue taruh di dalam bagasi ketimbang gue bawa. Jadinya pas berangkat itu kayak nggak bawa apa-apa gitu, kayak orang nggak niat kuliah gitu. Jakarta tuh kalau nggak macet tuh nggak enak ya, kayaknya tuh kurang, ada yang kurang gitu. Oke, yang selanjutnya yang nomor 3 adalah menurut gue motor ini untuk kelas 155 cc lumayan irit ya kalau menurut gue ya, soalnya karena ini gue biasa gunakan untuk motor keseharian gue, mau gue berangkat kuliah, mau kemana-kemana. Gue akan ambil contoh untuk pas gue berangkat kuliah. Pas gue berangkat kuliah itu dari rumah sampai tempat gue kuliah itu sekitar 19 kiloan lah, 19 kilo kurang dikit lah atau semacamnya. Dan karena gue naik motor ini otomatis harus tektok dong, maksudnya dari rumah gua ke kampus itu 19 km kurang. Udah gitu kan pas baliknya juga dihitung lagi, jadinya katakanlah 18 atau 19 kali 2 lah, itu sekitar 30 atau ya 30 arif ngitung anjir. Ya pokoknya segitu. Untuk gua ngisi tipe. Untuk gua ngisi full tank biasanya itu gua 20.000. Nah, 20.000 itu biasanya gue isi Pertalite. Pertalite itu kalau gua kesehariannya bensinnya akan kedip sampai 1. Itu tuh rata-rata, ini kalau gua kuliahnya setiap hari ya waktu itu ya, rata-rata itu sekitar 3-4 hari itu lu baru akan ngisi lagi. Tapi ya tergantung juga lu naik motornya gimana. Kalau ngebut ya cepet habis. Kalau santai, gue sih biasanya sih selalu santai sih walaupun telat. Walaupun kalau gue lagi telat-telat gini, gue sih biasanya sih milihnya santai aja sih naik motornya. Jadi gue sih masih pengen hidup.
Gue nggak mau terima resiko lebih banyak. Ya untuk motor 155 cc ini tergolong irit lah, lumayan, walaupun iritnya jatuhnya biasa aja, nggak wow banget gitu. Tergantung juga cara pemakaiannya ya, jangan lupa itu. Oke, dan yang terakhir dari gua, maksudnya terakhir gua ngomongin yang enak-enaknya di motor ini. Yang terakhir adalah karena dia bawaan pabriknya bannya gede, jadi buat belok-belok itu tuh enak, stabil, cukup stabil. Sama kayaknya kalau lo mau sedikit belok, sedikit action rada cornering, itu kayaknya juga lebih agak pede lah, tapi nggak semiring-miring kayak lo naik motor fairing ya. Beda, matic pak, jadi nggak bisa miring banget pak. Wah, besar. Bisa ya supir kontainernya ya, supir truknya hebat. Gue suka salut tau sama supir kontainer yang di Priuk. Dia bisa muter balik itu dengan bawa mobil yang sebesar ini, dia bisa muter balik dengan sempurna gitu. Hebat. Tadi kan gue udah ngomongin yang manis-manisnya. Nah sekarang gue akan ngomongin yang sepetnya. Bukan sepet juga sih, maksudnya yang nggak enaknya dari motor ini. Gue akan tunjukin lebih enaknya sih kalau berhenti ya. Jadi gue bisa nunjukin lebih bukan lebih detail, lebih jelas aja gimana gue bilang nggak suka dari motor ini ya. Maaf ya kawan-kawan, gue nggak isi bensin, lewat doang. Jadi nggak enakan gue. Bodoh amat. Sini dulu aja deh. Kayaknya lebih kane gitu. Oke, gue akan tunjukin yang gak enaknya sekarang. Oke, yang paling kerasa dari gue adalah dan gak nyaman dari gue pakai motor ini adalah, lu bisa lihat ini suspensinya menurut gue ini tergolong kecil. Nah ini tuh enggak banget suspensinya. Gimana ya, kadang kalau sendiri sih nggak begitu kerasa ya, tapi kalau pas lu naik boncengan ini tuh kadang tabung dalamnya itu kadang udah mau mentok sini nih. Dan kalau lu ada kayak lubang sedikit atau jalan yang nggak rata, itu pasti akan kayak krek gimana gitu. Dan kayak ini, ibaratkan ini kayak mepet juga di sininya juga. Nah karena ini saling berbenturan, jadi tuh kayak ngerasain getaran gitu loh. Dan getaran ini tuh larinya sampai ke tengah. Jadi pas gua pertama coba atau 3 kali coba lah gua pakai untuk berboncengan, gua kok ngerasanya pas boncengan loh krek. Wih, kenapa ini motor ya? Masa iya sih motor baru udah mesinnya? Soalnya gua kerasanya di tengah karena mesinnya kan ini agak di tengah kan. Gua kirain di situ. Nggak taunya pas gua lihat lagi, pas gua suruh teman gua pakai dan gua liatin, nggak taunya ini mepet dan ini yang bikin geter satu motor gitu. Nggak taunya gara-gara suspensi, dan makanya ini nggak banget suspensinya. bukan jelek banget sih, tapi nggak banget dah pokoknya. Gue juga ada rencana mau bakal ganti suspensinya. Dan yang kedua adalah yang nggak enaknya nih ya. Ini kan karena motor ini nggak ada behel, jadi Yamaha kan ngasih behel di sini nih. Bukan behel sih, ini pegangan, tapi nyambungnya ke plastik ya. Nah saat lu mau mindahin motor, ini kan yang lu pegang plastik, ini kan motor ya, otomatis ya lumayan berat lah ya, 100 kilo lebih mah ada. Agak ngeri sedep gitu loh. Kadang gue ngeri patah gitu kalau mau ngegeser begini atau ngegeser kalau di parkiran. Kadang gue ngeri sedep aja. Dan ini langsung oh iya. Diusir. Kagak sih, gue nutupin truk. Bisa nggak? Ya gue sih dia lah. Sampai nutupin mah kebangetan. Gue nutupin orang udah gak apa-apa. Ya jadi gak enaknya gitu aja, gue kadang ngeri sedep ini patah gitu. Jadi gak enaknya itu tuh di situ aja. Ngeri juga di sini. Oke, yang selanjutnya gue juga lupa tadi barusan. Ini juga kayaknya kaki depan apa tuh, sok depannya juga kurang sih. Kayaknya Aerox ini tuh kurangnya di sok deh. Sok depan sama belakangnya tuh kurang. Kalau depan mendingan sih, kurangnya hanya wajar lah. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman beli Aerox yang 2018, sekarang soknya udah berubah jadi agak lebih lebar gitu. Gua nggak tahu kenapa ya.
Dan gue juga belum pernah nyoba kenapa ini lebih, yang 2018-nya bukan yang 2017 ya. 2018-nya dia lebih lebar. Gue juga belum nyoba kayak gimana, soknya enak apa enggak. Tapi sih gue rasa sih kayaknya sih udah lebih mendingan lah ya. Yang terakhir itu yang gak gue suka dari Aerox itu build quality dari ininya ya, dari ini laci atau dari ini yang penutup tangki, covernya bukan yang dalamnya. Ini tuh agak gimana ya, ini bisa lu lihat ngelepek men, ringkih gitu loh. Jadi gue kalau mau buka ini atau nutup juga kadang itu ngeri sedep gitu. Ngeri gimana ya. Ngeri patah. Nah sama yang di tangki juga demikian, tapi mendingan lah ya. Ya tapi gue sih juga itu hanya, ibaratkan itu hanya kekurangan minor, jadi nggak apa-apa lah, nggak begitu itu banget. Tapi yang paling parah itu shocknya aja gitu. Saran aja dari gue, kalau kalian yang mau beli Aerox tahun 2018, monggo, motor ini recommended juga. Dan yang 2018 itu juga udah yang kayak gue bilang, udah kayaknya udah banyak nggak banyak juga sih. Wow, maksudnya itu motor bagus tadi. Maksudnya motornya udah ada perubahan yang kayaknya mungkin didengar Yamaha itu ngedengar konsumen kali ya, dari keluhan-keluhannya ya. Kayak shocknya sih udah berubah yang 2018, sama mungkin ada, oh ya, stripping barunya juga ada, kayak warna-warna barunya juga udah ada. MT-09. Oh, Om, pinjam Om. Overall pengalaman gua selama 4 bulan kurang lebih pakai motor Aerox 155 VVA yang tahun 2017. Overall sih gue sih fine aja, cukup fun juga untuk dipakai. Jadi untuk motor ini walaupun kekurangannya di shocknya, tapi ya it's okay. Mungkin nanti gue bisa ya katakanlah sedikit modif lah ya. Jadi nggak apa-apa lah, sekalian lah. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau kalian suka, kalian boleh like, kalian boleh comment, kalian boleh share, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, dan gue harus mengakhiri video ini, dan karena ini macet juga, gue lama-lama bete. Oke, sekian dari gue. See you again next video. Keep respect and happy riding ya. Bye bye. Wusa. Woohoo.